Halo teman-teman sahabat TioJB. Kalian pernah dengar nggak nama negara Benin? Tahukah kalian jika Benin di zaman dahulu bernama Dahomey? Nah, di zaman kerajaan Dahomey itu pernah ada pasukan khusus wanita yang sangat tangguh. Kekuatannya itu melebihi laki-laki. Nanti ya kita bahas di video. Selain itu di negara Benin ini ternyata masih kental aroma-aroma mistis. Kalian tahu voodoo? Ritual kuno ini ternyata masih dipraktekkan di negara ini teman-teman. Tuh, kerucut jerami kosong namun bisa menari-nari. Hi, serem banget cuy. Kalian masih berani nonton? Kalau masih berani, yuk ikuti Pak Imin menjelajahi negara Benin. Negara paling mistis. Mari kita berangkat. Kembali lagi di channel TioJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis di dataran tinggi Abomey, manusia telah tinggal di sini setidaknya sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Pemerintahan awal dimulai pada abad ke-12, di mana saat itu berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Ardra. Kemudian muncul dua kerajaan lagi pada abad ke-17, yaitu Kerajaan Waidah dan Kerajaan Dahomey. Kerajaan Dahomey kemudian berhasil merebut Kerajaan Ardra pada tahun 1724. Dilanjutkan oleh penaklukan Kerajaan Waidah pada tahun 1727. Praktis, kekuasaan Kerajaan Dahomey semakin meluas teman-teman. Kemudian datanglah serangan dari Prancis pada tahun 1890. Karena kalah persenjataan, Kerajaan Dahomey kalah teman-teman. Wilayah pantai akhirnya jatuh ke tangan Prancis. Prancis kemudian kembali menyerang Kerajaan Dahomey pada tahun 1892 sampai 1894. Akibat dari serangan Prancis kedua ini, Kerajaan Dahomey akhirnya menyerah dan secara resmi menjadi negara protektorat Prancis. Kerajaan Dahomey kemudian dibubarkan dan dianeksasi menjadi koloni Prancis pada tahun 1904. Selanjutnya pada tahun 1958 didirikanlah sebuah republik yang bernama Republik Dahomey, sebuah negara yang berada di bawah naungan Prancis. Prancis akhirnya memberikan kemerdekaan pada tanggal 1 Agustus 1960. Republik Dahomey kemudian berganti nama menjadi Republik Rakyat Benin pada tahun 1975. Kemudian namanya diubah lagi menjadi Republik Benin pada tahun 1990 dan bertahan hingga hari ini. Berikut 9 fakta negara Benin. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TioJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TioJB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Benin dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama kota Porto Novo. Secara geografis, negara ini berada di benua Afrika bagian barat. Berbatasan dengan negara Nigeria di sebelah timur, di sebelah barat dengan negara Burkina Faso dan Togo, di sebelah selatan dengan Samudra Atlantik, serta di sebelah utara dengan negara Niger dan Burkina Faso. Luas wilayah negara ini sebesar 114.763 km persegi, dengan jumlah penduduknya sebesar 13,7 juta jiwa. Untuk agama, sebagian besar masyarakat di sini memeluk agama Kristen. Sedangkan untuk etnis, yang terbesar adalah etnis Fon. Lalu bahasa resmi yang dipakai di negara ini adalah bahasa Perancis. Indeks pembangunan manusia di negara Benin menempati peringkat 173 dunia. Negara ini merupakan negara miskin atau negara kurang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan rendah. Perekonomian negara ini bertumpu pada produk pertanian seperti kapas dan kacang mete, produk perikanan, sea butter, industri tekstil, industri bahan bangunan dan semen, serta produk kelapa sawit dengan ekspor terbesarnya ke negara Bangladesh, India, dan Vietnam. Sedangkan mata uang yang digunakan di sini bernama franc Afrika Barat. Kurs 1 franc setara dengan 30 rupiah. Kehidupan di Benin. Negara ini merupakan negara miskin atau kurang berkembang. Nah, seperti halnya negara miskin lainnya,
Kehidupan masyarakat di Benin sangatlah keras teman-teman. Di negara ini bahkan ada kota kumuh yang bangunan rumahnya itu berdirinya di atas danau. Tuh, kalian bisa melihat betapa kerasnya kehidupan di sini teman-teman. Bayangin tuh kalau mau mandi, minum, cuci baju, wong airnya kotor banget. Tahukah kalian jika sekitar 20.000 orang tinggalnya di tempat ini? Kota ini namanya Ganvi. Nanti ya kita bahas di poin selanjutnya. Fasilitas pendidikan di negara Benin juga sangat buruk teman-teman. Banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak layak dan ala kadarnya. Data terakhir tahun 2022, tingkat melek huruf orang dewasa di negara ini hanya 47,1%. Ini artinya lebih dari setengah penduduk dewasa di atas 15 tahun tidak bisa baca maupun tulis. Sedangkan UMR di negara ini sekitar 1,5 juta rupiah per bulan. Sekarang pertanyaannya, mengapa negara Benin begitu miskin? Kemiskinan. Menurut laporan dari pemerintah Benin, 36,2% penduduk di negara ini di bawah garis kemiskinan. Dengan perhitungan pendapatannya itu di bawah Rp713.000 per bulan atau setengah dari UMR. Kemiskinan di negara ini terjadi karena satu, ketergantungan pada komoditas kapas. Ya, negara Benin merupakan negara penghasil kapas terbesar kelima di dunia. Nah, Benin tuh kalau ngejual kapas dalam bentuk mentah yang belum diolah menjadi tekstil. Jadi harganya itu sangatlah murah teman-teman. Belum lagi harga kapas dunia itu juga berubah-ubah, menyebabkan pendapatan negara Benin juga tidak stabil. Yang kedua, karena keterbatasan industrialisasi. Negara ini hampir nggak punya industri pabrik-pabrik yang skalanya itu besar. Lalu kenapa nggak ada investor yang membangun pabrik di sini? Karena alasan yang ketiga yaitu infrastruktur. Di negara ini masih banyak banget jalan-jalan yang belum beraspal. Kalian bayangin deh, 80% jalan di negara ini tidak beraspal. Jadi jalannya itu masih jalan tanah. Belum lagi listrik yang menjadi infrastruktur dasar juga masih belum tersebar sepenuhnya. Data terakhir tahun 2023, hanya 53% masyarakat di negara ini yang memiliki akses terhadap listrik. Internet apalagi teman-teman. Cuma 32% masyarakat di negara Benin yang memakai internet di tahun 2025. Faktor yang keempat karena SDM di negara Benin kurang memadai. Tadi sudah Pak Imin jelaskan jika masih banyak masyarakat di negara ini yang buta huruf. Tuh, kasihan ya teman-teman. Inilah alasan negara Benin sulit untuk keluar dari statusnya sebagai negara miskin. Kudeta. Meskipun negara Benin merupakan salah satu negara paling stabil pemerintahannya di benua Afrika, jadi sejak tahun 72 sampai 2025, negara ini tuh aman tentram. Nggak ada kudeta-kudetaan seperti kebanyakan di negara-negara Afrika lainnya. Namun, di tahun 2025 atau 1 tahun sebelum diadakannya pemilu di negara ini, tiba-tiba undang-undang itu diubah. Jabatan presiden yang harusnya itu 5 tahun diubah menjadi 7 tahun. Nah, inilah yang membuat sekelompok perwira muda tentara Benin merasa tidak puas. Dan akhirnya mereka melancarkan kudeta pada tanggal 7 Desember 2025. Namun, kudeta ini digagalkan oleh tentara yang mendukung pemerintahan. Desa terapung. Halo teman-teman, sahabat Tio JB. Kali ini Pak Imin akan ajakin kalian semua mengunjungi salah satu kota terapung terbesar di dunia. Pak Imin sekarang berada di selatan negara Benin. Kali ini kita akan menjelajahi kota terapung yang bernama Ganvi. Sejatinya kota ini bukanlah sebuah kota teman-teman, melainkan hanya sebuah desa.
Namun karena jumlah penduduk di sini yang sangat banyak, maka orang-orang mengira tempat ini adalah sebuah kota. Desa Ganvi merupakan desa yang sangat unik karena rumah-rumah penduduknya tuh berdiri persis di atas danau. Danau ini bernama Danau Nokowe. Danau terbesar di negara Benin ini memiliki luas 12.000 hektar. Desa Terapung Ganvi merupakan salah satu desa terapung terbesar di dunia. Bahkan dijuluki sebagai Venesia of Africa. Jumlah penduduk yang mendiami desa ini sekitar 25.000 jiwa dengan sekitar 3.000 bangunan-bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu. Tahukah kalian jika desa terapung ini sudah ada sejak 400 tahun yang lalu? Wow. Desa Ganvi dibangun pertama kali oleh orang-orang suku Tofinu sekitar tahun 1600-an. Kala itu masyarakat Tofinu dikejar-kejar oleh pasukan dari kerajaan Dahomey. Orang-orang Tofinu takut jika mereka tertangkap, mereka akan dijual kepada pedagang Portugis sebagai budak. Supaya aman dari kejaran pasukan-pasukan Dahomey, orang-orang suku Tofinu lalu mendirikan rumah di atas Danau Nokowe. Nah, di sisi lain pasukan Dahomey menganggap Danau Nokowe ini sebagai tempat yang angker, di mana danau ini dijaga oleh iblis. Dari sinilah orang-orang suku Tofinu merasa hidupnya itu aman, teman-teman. Maka dari sini mereka bersyukur lalu menamai tempat ini sebagai Ganvi, yang artinya kami diselamatkan. Masyarakat di desa Ganvi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Mereka membudidayakan ikan dikasih sekat-sekat, kayak tambak gitu, teman-teman. Penduduk Ganvi menggunakan kapal atau sampan sebagai transportasi mereka sehari-hari. Karena keunikan dan kuatnya tradisi mereka, desa Ganvi ini dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia UNESCO dalam kategori budaya sejak tahun 96. Desa Ganvi juga menjadi salah satu objek wisata favorit wisatawan jika traveling ke negara Benin. Gimana nih pendapat kalian tentang desa Ganvi ini? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Percaya dukun? Tahukah kalian jika masyarakat di negara Benin masih percaya terhadap hal-hal yang mistis, terutama mereka yang hidupnya di desa-desa? Banyak masyarakat di desa atau komunitas tradisional yang masih menggunakan dukun, tabib-tabib tradisional, atau pemimpin spiritual. Mereka datang untuk urusan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Jadi mau agama apapun, banyak masyarakat di sini yang masih percaya hal-hal mistis. Di negara ini juga ada sebuah agama yang unik bernama Voodoo atau Vodun. Jadi sekitar 20% penduduk di negara ini beragama Vodun ya teman-teman. Lalu apa yang mereka sembah, Min?
Tentu saja mereka menyembah Tuhan yang Maha Esa. Mereka mengakui jika Tuhan itu satu. Namun di bawah Tuhan terdapat roh-roh Tuhan yang jumlahnya itu sangat banyak. Roh ini dinamakan sebagai Vudun. Nah, Vudun ini dapat bersemayam di benda-benda mati maupun makhluk hidup. Karena tidak memahami Tuhan yang keberadaannya itu tidak terlihat, maka pemeluk agama ini akan menyembah atau memuja benda-benda mati ataupun makhluk hidup yang dianggap ditempati oleh rohnya Tuhan atau Vudun. Bahkan nih, banyak orang Kristen di negara ini menganggap Yesus Kristus adalah salah satu dari Vudun. Amazon Lily. Kalian ada yang suka nonton anime One Piece? Ada sebuah pulau di dunia One Piece yang bernama Amazon Lily. Di dalamnya hanya dihuni oleh para pejuang wanita. Nah, ini mirip banget seperti yang ada di negara Benin, teman-teman. Nama Benin sendiri berasal dari terjemahan bahasa Portugis dari istilah Itsikeri Oubino yang artinya tempat kedudukan kerajaan. Kerajaan yang dimaksud adalah kerajaan Dahomey yang berdiri sekitar tahun 1600-an. Raja ketiga kerajaan Dahomey yang bernama, tuh kalian baca sendiri ya, beliau membuat pasukan khusus wanita yang bernama Mino. Nah, wanita-wanita ini sangat tangguh teman-teman, karena telah dididik bertempur sejak usianya itu 8 tahun. Para prajurit wanita dilatih secara ketat dalam hal menahan rasa sakit, daya tahan, dan kecepatan. Kekuatan para prajurit wanita ini bahkan lebih unggul daripada prajurit laki-laki. Tapi sayangnya teman-teman, kerajaan Dahomey harus takluk setelah serangan besar-besaran dari Prancis dan akhirnya menyerah di tahun 1894. Setelah ditundukkan oleh Prancis, pasukan khusus wanita pemberani ini dibubarkan pada tahun yang sama, 1894. Nah, kalau kalian mau lihat bagaimana kuatnya pasukan wanita ini, kalian bisa nonton film The Woman King, produksi tahun 2022. Wisata di Benin. Halo teman-teman, sahabat TioJB. Pak Imin sekarang berada di kota Porto Novo, ibu kota dari negara Benin. Negara ini tuh sangat jarang banget dikunjungi oleh wisatawan. Cuma sekitaran 400 ribuan pengunjung yang datang ke negara ini setiap tahunnya teman-teman. Selain akses infrastrukturnya yang kurang memadai, banyak jalan-jalan yang belum beraspal, yang beraspal juga banyak yang lobang-lobang. Di samping itu, transportasi umum di sini juga kurang layak. Hotel-hotel bertaraf internasional juga sangat sedikit banget teman-teman. Lalu masalah lain adalah kurangnya branding. Kalau Mesir kan brandingnya piramid, Afrika Selatan brandingnya itu safari. Nah, kalau Benin itu nggak punya teman-teman. Sekarang daripada kalian capek-capek datang ke sini, yuk sini yuk, Pak Imin ajakin kalian keliling berwisata ke negara Benin. Yang pertama, kalian wajib dan harus mampir ke Istana Kerajaan Abomey. Dulunya istana seluas 40 hektar ini menjadi pusat pemerintahan dari Kerajaan Dahomey. Istana ini dibangun pada tahun 1625. Berikutnya kita akan menuju kuil ular piton. Kalian tahu nggak, ular piton di negara ini tuh disembah oleh penganut agama Vudun. Ular piton dipercaya memiliki kekuatan roh di dalam tubuhnya. Dan jangan lupa, kalau kalian mau ke negara Benin, datangnya itu pas bulan Januari aja. Karena di setiap tanggal 10 Januari, ada yang namanya Festival Vudun di kota Ouidah. Gimana nih teman-teman, apakah kalian tertarik untuk mengunjungi negara ini? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta, Porto Novo, Benin, sekitar 19 juta rupiah per orang. Hal unik di Benin. Tahukah kalian jika pohon si banyak banget kalian temukan di negara ini? Pohon si menghasilkan buah yang nantinya dapat diolah menjadi sea butter,
yaitu bahan dasar untuk industri kosmetik seperti buat perawatan kulit, rambut, serta sabun mandi. Ibu kota negara Benin yaitu kota Porto Novo, jaraknya itu sangat-sangat dekat dengan perbatasan negara Nigeria. Cuma 12 km aja teman-teman. Meskipun menjadi ibu kota negara, Porto Novo bukanlah kota terbesar di negara ini. Kota terbesar di negara ini adalah kota Cotonou, yang juga dipakai sebagai kota administrasi pemerintahan negara Benin. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan